Seperti yang saya sampaikan tadi, Anies misalnya. Memang kemarin, seperti Bang Hasan bilang, Anies kan cuma dicomot. Ya dicomot oleh 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari 212. Padahal saya kenal Anies loh. Saya kenal Anies karena dia adalah deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kemarin, ya, kebutuhan dia juga perlu menang, yang diambil itu, diambil politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di pilkada DKI itu terpaksa harus diambil. Sejatinya dia bukan orang yang memiliki prinsip sebagai politik identitas, enggak. Dia orang nasionalis. Itu yang ingin saya katakan untuk soal Anies. Nyesek, Irma Suryani bongkar bobrok Anies yang bikin sakit hati kelompok 212. Ditulis oleh Ferry Patli dari siwar.com. Irma Suryani Caniago termasuk salah satu kader Nasdem yang paling vokal selain dari Gus Coy. Ia kerap tampil di TV berdebat dengan lawan-lawan politiknya seperti Rocky Gerung dan Fadlizon. Kala itu Irma juga kerap mengkritik Anies. Sampai-sampai ia pernah mengatakan bingung dengan banyaknya janji kampanye Anies yang tidak terrealisasi. Contohnya adalah Rumah DP 0 yang notabene program unggulannya. Ini Rumah DP 0, program unggulan yang tidak terrealisasi, bahkan masuk ranah hukum, ujar Irma pada 2021 silam. Kalau program unggulan saja realisasinya berantakan, bagaimana dengan program yang non-unggulan? Sudah bisa dipastikan akan lebih awut-awutan lagi. Dan apa yang disampaikan oleh Irma itu betul, karena perhatikan saja tidak ada satupun orang di dunia ini, termasuk buzzer Anies sekalipun, seperti Geis Khalifa dan Musni Umar, yang berani mengatakan program Rumah DP 0 sukses. Namun, sungguh tidak ada yang menduga Surya Paloh akhirnya mengusung Anies sebagai Capres 2024 ketika masih ada kadernya yang jadi Menteri Jokowi. Beberapa kader yang tidak setuju dengan keputusan itu pun memutuskan hengkang dari Nasdem, seperti Nilo Jelantik, Frederick Lumalente, dan Panji Astika. Lantas, bagaimana dengan Irma? Apakah dia keluar pula dari Nasdem? Tidak, Bro Ensis. Terlalu berisiko kalau ia hengkang dari Nasdem, karena jabatannya sebagai anggota DPR RI yang didapatkan dari PAW itu bisa dicopot seketika oleh Om Brewok. Jadi supaya aman, yang dilakukan oleh Irma adalah ikut-ikutan membela Anies, macam yang dilakukan oleh Willy Aditya DKK. Seperti ia pernah mengatakan Anies adalah nasionalis sejati dan ex-Mendikbud tersebut bersekutu dengan kelompok 212 supaya memenangi pilgub saja. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Irma tersebut dalam sebuah video yang beredar di dunia maya. Anies ini cuma dicomot oleh kelompok 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari kelompok 212. Padahal saya kenal Anies loh. Saya kenal Anies karena dia deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu, intoleran. Dia seorang nasionalis sebenarnya. Tapi karena kebutuhan kemarin, kebutuhan dia juga perlu menang, yang diambil itu politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI. Lanjut Irma lagi. Asik. Pernyataan tersebut memang seolah mengklarifikasi anggapan orang terhadap Anies selama ini yang sangat dekat dengan kelompok intoleran. Tapi gak sebegitunya juga, Keles, karena itu sama saja dengan membongkar bobrok Anies bahwa ex-gubernur FPI tersebut hanya memanfaatkan kelompok 212 saja. Padahal mereka sudah berdarah-darah memperjuangkan Anies supaya terpilih jadi gubernur DKI. Dan jangan salah-salah, pernyataan Irma itu justru mengungkapkan fakta Anies yang sebenarnya, bahwa dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Artinya apa? Membela Anies boleh-boleh saja, tapi mesti hati-hati agar tidak menjadi bumerang. Karena memoles Anies supaya tampak nasionalis dan toleran itu sama sulitnya dengan memoles Ratna Sarumpait biar mirip Maudy Ayunda. Terakhir, apa yang terjadi? Nyesek anggota PA212 dibuat demikian. Ternyata mereka yang selama ini telah berjuang pagi, siang, sore, dan malam, serta tidur di masjid dan sholat di jalan demi orang Islam terpilih menjadi gubernur DKI hanya dimanfaatkan saja. Sia-sia semua pengorbanan yang telah PA212 berikan. Wajar bila kemudian ketika Novel Bamukmin mengajukan diri sebagai cawapres Anies, tidak ditanggapi sama sekali oleh mantan rektor Universitas Paramadina itu. Kasihan. Padahal dialah yang paling getol mau memenjarakan Ahok agar langkah Anies terpilih sebagai gubernur DKI menjadi lancar pada 2017 silam. Tapi apa balasannya? Air susu dibalas air tuba Ferguson, alias kebaikan dibalas dengan masa bodoh. Hanya saja kalau melihat ke belakang sih, jangankan PA212 yang mikirnya pendek dan terbalik, Prabowo saja dihianati oleh Anies.
Dulu dia pernah berjanji tidak akan mau bersaing melawan Ketua Umum Gerindra itu. Sekarang malah secara terang-terangan mau merebut basis masa Prabowo dengan melakukan safari politik ke daerah-daerah yang menjadi kantong suara Prabowo di Pilpres 2019 lalu. Seperti di Aceh, Sumbar, dan Riau. Artinya apa? Terbongkarnya bobrok Anies oleh Irma ini tidak menutup kemungkinan membuat PA212 kapok mengusungnya lagi. Karena jangankan Novel Bamukmin, cowok labil saja bisa sakit hati ketika tahu kalau dirinya hanya dimanfaatkan oleh pacarnya yang juga cowok. Buntutnya, PA212 berpotensi golput pada Pilpres 2024 mendatang, lantaran tidak ada lagi sosok capres yang mau didukung. Dengan demikian, jangankan mau mendukung Nasdem, mendukung Anies saja kadrun belum tentu mau. Padahal salah satu tujuan Paloh main dua kaki, yakni mengusung Anies sementara masih ada kadernya yang jadi Menteri Jokowi, adalah untuk mendapatkan suara dari pasukan kadrun ini. Jadi sangat wajar bila kemudian elektabilitas Nasdem bukannya naik tapi malah turun pasca salah usung capres. Bagaimana menurut Anda? Hadirin sekalian, baru saja kita saksikan bersama pengendalian banjir Bendungan Ciawi dan Sukamahi yang baru saja diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi resmikan waduk sambil tampar keras Anies dan Nasdem. Ditulis oleh Fransen Arianto dari siwar.com. Jika saya jadi presiden, maka banjir di Jakarta akan lebih mudah diatasi. Itulah salah satu janji Presiden Jokowi ketika maju dalam Pilpres tahun 2014. Janji itu juga sering ditagih para pembenci Pak Jokowi ketika Jakarta kembali dilanda banjir. Janji itu rupanya terus dipegang oleh Presiden Jokowi. Bendungan Ciawi dan Sukamahi diresmikan sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir di Jakarta. Cimahi dan Sukamahi bisa nanti akan mereduksi dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter kubik. Kurang lebih nanti 12 kelurahan yang akan menjadi tidak terdampak banjir lagi karena ada waduk Ciawi dan Sukamahi ini. Kata Presiden Jokowi pada saat peresmian pada hari Jumat 23 Desember 2022 seperti dikutip dari kompas.com. Peresmian ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi tidak asal mengucap janji. Ada upaya nyata untuk mewujudkan janji tersebut. Sebenarnya upaya tersebut tidak hanya dilakukan sekarang ini saja. Setelah menjadi presiden, Pak Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk mengerjakan normalisasi Sungai Ciliwung serta sodetan dari Ciliwung ke Kanal